Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Natasari dengan NPM 23754087 dari kelas 3C Agribisnis Pangan. Di sini saya akan membuat video data analisis One Way ANOVA dengan mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Tunjung Andarwangi, SPMP. Sebelum kita melakukan pendataan analisis One Way ANOVA, kita harus tahu dulu apa itu One Way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Jadi, One Way ANOVA yaitu analisis variasi satu jalur hanya terdiri atas satu faktor dengan 2 atau lebih level. Jadi di sini saya mempunyai 3 variabel, yaitu dengan data analisis nilai IP Agribisnis Pangan angkatan 2023 dengan kelas A, kelas B, dan kelas C. Sebelum kita melakukan uji komparasinya, kita mencari rata-rata terlebih dahulu. Untuk rata-rata yaitu average, untuk kelas A ini datanya. Enter. Kita lakukan sama dengan kelas B dan kelas C. Untuk rata-rata kelas B, kelas C yaitu 77,4 dan kelas C yaitu 78,5. Habis itu kita mencari varian atau S kuadrat. Untuk varian itu rumusnya blok data kelas A, enter. Nah, sama halnya untuk kelas B dan kelas C ya. Oke. Jadi di sini saya mempunyai data 10 responden dan kelas A, kelas B, kelas C. Sebelum kita melakukan uji komparasi melalui data SPSS, kita melakukan pengkodean nilai. Untuk pengkodean nilai ini ini saya sudah membuat. Ini data pengkodean nilainya. Untuk kelas A, saya menggunakan kode 1 untuk datanya ini. Untuk kelas B, saya menggunakan kode 2. Datanya ini juga. Untuk kelas C yaitu saya menggunakan kode angka 3. Ini untuk data nilainya. Sebelum kita ke SPSS, kita melakukan pengkodean dalam bentuk vertikal, yaitu untuk kode kelas A, kita pakai kode 1 di sini, kita pindahkan di sini. Untuk kelas B dilakukan seperti itu juga. Kelas C ini sampai sini ya. Oke. Setelah itu kita membuka. Oke, setelah kita melakukan pendataan di Excel, selanjutnya kita akan menguji komparasi pada data tersebut di SPSS.
Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita masuk ke variable view. Kita ke name. Untuk name ini kita beri nama X dan Y. Selanjutnya, kita ke label. Label, tadi kan kita pada data nilai IP agribisnis pangan untuk kelas dan nilai. Jadi untuk label X itu kita beri nama kelas. Sedangkan untuk variabel Y kita beri nama nilai. Oke, selanjutnya kita ke values. Untuk name, untuk value ini kita isi 1 dan label kita beri kelas A tambah terus kedua kelas B tambah selanjutnya untuk ketiga kelas C tambah langsung oke. Selanjutnya kita ke mensure. Untuk variabel S kita ke nominal dan ke Y itu scale. Selanjutnya ke kolom. Kita ke desimal. Kita ke desimal itu 0 semua. Selanjutnya kita ke data view. Data view ini salin dari data yang pengkodean vertikal tadi. Sebelum melakukan uji ANOVA, kita memastikan data yaitu normalitas dan homogenitas. Selanjutnya kita masuk ke analyze, ke deskriptif statistik, ke explore. Untuk kelas atau Y ini kita ke factor list dan X itu ke independent. Selanjutnya ke plots. Plots ini kita aktifkan normalities plot with stats. Continue, oke. Selanjutnya ke berikut continue dari uji normalitas. Jadi, untuk kelas A kita mempunyai data 10, untuk kelas B kita mempunyai data 10, kelas T data 10. Dan ke deskriptif. Oke, untuk test of normality ini dengan signifikan 0,047, yaitu untuk kelas A berarti lebih kecil daripada 0,05. Dan untuk kelas B ini lebih besar daripada 0,05. Untuk kelas C yaitu lebih besar juga dari 0,05.
Berarti ini untuk kelas A ini tidak signifikan atau berbeda, sedangkan untuk kelas B dan kelas C yaitu signifikan dan sama. Oke, selanjutnya kita melakukan uji beda one way ANOVA. Kita masuk ke data yang tadi, ke data view, kita masuk ke analyze, selanjutnya kita ke compriments, kita cari ke one way ANOVA, klik. Untuk data X itu ke faktor, untuk nilai atau data Y kita ke independence. Selanjutnya kita ke post-hoc. Kita kan ini ada banyak nih, banyak semua varian untuk asumsinya. Tapi kita menggunakan LSD. Ketik continue. Selanjutnya ke option. Kita ke statistiknya ini kita aktifkan descriptive dan homogeneity of variance test. Klik continue dan oke. Muncullah uji komparasi dari one way ANOVA. Oke, selanjutnya kita interpretasikan dari data-data tersebut. Untuk kelas A, yaitu dengan rata-rata 73,80, dan kelas B yaitu 77,40, untuk kelas C yaitu 78,50. Dan dengan maksimum 65, 60, 60 dan maaf, untuk minimum itu 65 untuk kelas A, untuk kelas B yaitu 60, kelas C 60. Sedangkan untuk maksimum untuk kelas A yaitu 90, kelas B 97, kelas C 95. Jadi, untuk rata-rata tertinggi dari kelas A, kelas B, kelas C, yaitu tertingginya yaitu kelas C, yaitu 78,50. Selanjutnya kita ke uji homogen. Untuk uji homogen ini yaitu dengan signifikan 0,1. Jadi 0,1 itu lebih besar daripada 0,05, berarti jika lebih besar itu bersifat homogenitas. Sedangkan kalau lebih kecil yaitu tidak homogenitas atau berbeda. Selanjutnya kita mencari ke ANOVA, uji ANOVA. Kita ketemu nih untuk F tabelnya yaitu 0,539 dan signifikannya juga 0,589. Selanjutnya kita ke post-hoc test. Untuk post-hoc test ini untuk means difference ini kita dari kelas kelas B dan kelas C ini dapat min 3,60, kelas C
min 4,70. Sedangkan untuk kelas B dari kelas A dan kelas C yaitu 3,60. Sedangkan untuk kelas C yaitu 1,1. Untuk kelas C yaitu dari kelas A dan kelas B 4,70 dan kelas B yaitu 1,1. Jadi untuk signifikannya untuk kelas A ini lebih besar dari 0,05, jadi sifatnya ini berbeda. Dan untuk kelas B ini, untuk kelas C ini lebih besar daripada kelas A. Jadi sifatnya juga sama. Oke, itulah tadi dari pemaparan uji komparasi dua variabel lebih atau uji one way ANOVA dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada kesempatan saya untuk menjelaskan uji one way ANOVA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.